Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destia Indah dengan NIM B02220023 dari Sastra Indonesia 2022. Dalam video ini saya akan membahas nilai-nilai sofistik dalam novel Laila dan Majnun karya Nizami Ganzafani. Selanjutnya adalah pengertian sastra sofistik. Sastra sofistik adalah ragam karya sastra yang mendapat pengaruh kuat dari sastra sufi atau sastra tasawuf, termasuk sistem pencitraan, penggunaan lambang, dan metafora. Menurut Hadi W.M., sofistik biasanya mengandung nilai-nilai tasawuf dan pengalaman tasawuf serta mengungkapkan kerinduan sastrawan kepada Tuhan, hakikat hubungan makhluk dengan holik, dan perilaku yang tergolong dalam pengalaman religius. Jadi, sastra sofistik mempunyai pertalian yang kuat dengan tasawuf dan sastra sufi. Keduanya itu merupakan sumber ilham sastrawan dalam menciptakan karyanya. Selanjutnya adalah ciri-ciri sofistik dalam sebuah karya sastra, menurut Abdul Hadi. Yang pertama, memberikan suatu gambaran upaya manusia untuk dapat menyatu dengan Tuhan, yakni suatu jalan kerohanian menuju Tuhan yang berangkat dari ajaran Tauhid Islam. Yang kedua, mencerminkan perenungan yang dalam dan keluasan berpikir serta wawasan yang jauh tentang semesta raya dan seisinya. Yang ketiga, memadukan antara zikir dan pikiran secara sungguh-sungguh dan maksimal. Yang keempat, mempunyai pesan, pembebasan dan pencerahan jiwa yang terbelenggu dalam kegelapan dunia, yang membuat sastra sofistik semacam profetik atau kenabian, dan apokaliptik atau kewahyuan. Yang kelima, memberikan gambaran optimisme jarang yang menunjukkan pesimisme atau rasa putus asa dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, bahkan sering menyuarakan kegembiraan spiritual dan kearifan dalam menghadapi pesona dunia. Yang keenam, mencari hakikat yang tersembunyi dalam rahasia alam dan kehidupan, karena sastra sofistik tidak pernah puas dengan aspek lahiriah dan apa yang telah dicapai oleh akal pikiran manusia. Selanjutnya yang ketujuh, memancarkan keindahan dalam yang transdental sekaligus imanen. Berikut merupakan novel Laila Majnun karya Nizami Ganzafani, penyiar literasi Persia. Ia merupakan penyiar yang dianggap sebagai penyiar epik romantik terbesar dalam literatur Persia, yang membawa gaya realistik epik Persia. Ini adalah sinopsis novel Laila dan Majnun. Laila dan Majnun adalah sebuah kisah cinta klasik yang berasal dari literatur Arab dan Persia. Kisah ini terkenal di seluruh dunia dan telah diadaptasi ke dalam berbagai bentuk seni termasuk puisi, sastra, musik, tari, dan teater. Kisah Laila dan Majnun berasal dari zaman kuno di wilayah Arab dan Persia. Laila adalah seorang wanita cantik dari suku Abnu Amir, sedangkan Majnun adalah seorang pemuda yang nama asli Qais ibnu al-Mulawah. Qais jatuh cinta dengan Laila sejak masa kecil, dan cintanya tumbuh begitu dalam sehingga ia menjadi gila dan dikenal sebagai Majnun, yang berarti orang gila dalam bahasa Arab. Meskipun Laila juga mencintai Majnun, keadaan dan tekanan sosial menghalangi hubungan mereka. Laila dipaksa menikah dengan orang lain dan Majnun hidup sebagai seorang pria yang tergila-gila dan terasing. Meskipun keduanya terpisah, cinta Majnun dan Laila tetap membara. Majnun menjadi pengembara yang merenungkan keindahan dan penderitaan cintanya. Kisah ini penuh dengan elemen-elemen romantis, penderitaan, dan kesetiaan yang mendalam. Dalam beberapa versi cerita, kisah tragis ini berakhir dengan kematian keduanya yang bersatu di akhirat. Selanjutnya adalah analisis novel Laila dan Majnun. Kalimat pertama, dia meninggalkan ayah dan kerabatnya, lalu melarikan diri, tak peduli kemana jalan berujung, dan petunjuk arah. Dia berseru, tak ada kekuatan tanpa seizin Allah. Dalam kalimat tersebut, mencerminkan bahwa sang Majnun mempercayai Tuhan akan segala kekuatan yang Tuhan berikan kepadanya dan tidak ada kekuatan yang luar biasa tanpa seizinnya. Kalimat kedua, tak bisakah terjadi bahwa Yang Maha Kuasa akan datang membantu kita sehingga pintu yang tidak kita miliki, kuncinya akan tiba-tiba terbuka. Bukankah Ka'bah itu akar langit dan bumi, tempat seluruh dunia berdoa demi berkah dan pertolongan Tuhan? Mengapa kita tidak lakukan? Dalam kalimat tersebut mencerminkan bahwa orang-orang di sekitar Majnun merasa frustasi terhadap keadaan Majnun. Maka dari itu, Majnun disarankan ke Ka'bah untuk lebih dekat dengan Sang Pencipta. Serta orang sekitar menyarankan Majnun untuk mengembalikan seluruh urusannya kepada Sang Pencipta dengan cara berdoa dan mendekatkan diri
kepada Allah karena tidak ada yang tidak mungkin. Selanjutnya adalah kalimat ketiga. Selamatkan aku Tuhanku dari kefanaan yang sia-sia ini. Kasihanilah aku, beri aku perlindungan, singkirkanlah kegilaanku, dan bawalah aku kembali ke jalan kebenaran. Dalam kalimat tersebut menggambarkan bahwa cinta Majnun kepada Laila sudah di tahap kegilaan cinta. Maka dari itu Majnun kembali kepada Tuhannya. Untuk mengembalikan dirinya seperti dahulu, Majnun meminta kepada Allah atau Tuhan untuk kembalikan ia ke jalan yang benar dan tetap di sisinya. Kalimat keempat, kegembiraan adalah batu pirus yang kemurniannya dijamin Tuhan. Ia hanya akan datang kepadamu jika kau bersabar. Dalam kalimat tersebut menggambarkan bahwa kebahagiaan atau kegembiraan akan datang dengan sendirinya. Sabarlah menunggu hingga kebahagiaan itu tiba. Allah akan mendatangkan kebahagiaan dengan semestinya. Kesimpulan, para penyair mistik Persia tidak pernah menjadi Puritan. Kesedihan para kekasih menerobos batasan sifat manusia, memungkinkan mereka bebas dari diri yang terikat dengan dunia fana. Penyair mengungkapkan kebenaran ini dalam metafora yang cemerlang dan selalu berubah.